I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Sastra merupakan karya seni yang menggunakan bahasa untuk menyampaikan gagasan, perasaan, dan pengalaman manusia, serta memberikan pembelajaran tentang kehidupan. Seiring berkembangnya zaman, sastra tidak hanya hadir dalam bentuk tulisan, tetapi juga audiovisual seperti film yang mampu menyampaikan pesan secara menarik dan menyentuh emosi penonton. Nilai religius berkaitan dengan keyakinan kepada Tuhan dan pelaksanaan ajaran agama. Menurut College Code dan Rodney Starr, religiositas meliputi 5 dimensi, yaitu keyakinan, praktik ibadah, pengalaman religius, pengetahuan agama, dan pengamalan. Penelitian ini berfokus pada analisis nilai religius dalam film Jangan Panggil Mama Kafir, serta representasinya melalui unsur-unsur film seperti alur, tokoh, dialog, dan simbol. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk nilai religius yang terdapat dalam film Jangan Panggil Mama Kafir. Analisis digunakan melalui beberapa tahap. Pertama, peneliti mengidentifikasi data berupa dialog dari film tersebut. Nah, selanjutnya yaitu adegan dan tindakan tokoh yang mengandung nilai-nilai religius sesuai tema yang kami ambil. Yang kedua, data yang ditemukan diklasifikasikan ke dalam 5 dimensi. Nah, dimensi religiositas yaitu keyakinan, praktik keagamaan, pengalaman keagamaan, pengetahuan, dan konsekuensi dari perilaku sosial yang sedang dilakukan oleh tokoh dalam film Jangan Panggil Mama Kafir. Yang ketiga, yakni data yang telah diklasifikasikan kemudian dideskripsikan sesuai konteks adegan dalam film tersebut. Yang keempat, peneliti menafsirkan makna dari data tersebut dengan mengaitkan pada nilai-nilai religius. Dan yang terakhir, peneliti menarik kesimpulan mengenai bentuk dan representasi nilai religius dalam film tersebut. Dengan kerangka ini, analisis dilakukan secara sistematis hingga dapat menjelaskan bagaimana nilai religius ditampilkan dalam film tersebut secara jelas dan terstruktur. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Nah, untuk mendeskripsikan nilai-nilai religius dalam film Jangan Panggil Mama Kafir, kami memutuskan untuk mengambil metode penelitian ini. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman makna dari data yang bersifat ilmiah. Pendekatan yang digunakan dalam nilai religiositas dalam film ini yakni berdasarkan teori Charles Clough dan Rodney Starr yang meliputi dimensi keyakinan, praktik, pengalaman, pengetahuan, dan konsekuensi. Sumber data dari penelitian ini merupakan dialog, adegan dalam film ini, serta beberapa nilai yang dapat diambil, terutama nilai religiositas. Data dikumpulkan dengan teknik simak dan catat, yaitu menonton film secara berulang, lalu mencatat bagian-bagian yang terasa penting dan mungkin bisa dikaji. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian yang telah kami lakukan. Hasil dari penelitian yang kami lakukan itu, kami mendapatkan 25 data yang berasal dari adegan, dialog, dan juga emosi dari tokoh. Kami masukkan ke dalam 5 dimensi religiositas oleh Garlock and Stark. Yang pertama yaitu dimensi keyakinan atau belief, itu ada 6 data. Yang pertama yaitu nomor 1, 4, 6, 8, 23, dan juga 25. Nah, contohnya itu adalah penggunaan istilah kafir pada adegan pengadilan. Kemudian nomor 2 yaitu practice atau ritual. Itu ada 8 data. Salah satu contohnya itu seperti ketika berdoa. Data yang kami dapat yaitu nomor 1, 3, 5, 12, 13, 14, 17, dan 19. Kemudian ada pengalaman atau experience, itu kita dapat 3 data. Salah satu contohnya adalah keraguan Maria ketika dia mau pindah Islam. Ada data nomor 9, 12, dan juga 20. Kemudian ada pengetahuan atau knowledge, itu ada 6 data. Contohnya yaitu ketika anak dari Maria dan juga Fafat atau Laila itu tidak bisa berdoa dengan baik. Nah, selain itu datanya ada nomor 2, 11, 15, 18, 19, dan juga 25. Kemudian nomor 5 yaitu ada konsekuensi atau consequence, itu ada 7 data. Nomor 7, 10, 16, 21, 22, 24, dan juga 25. Salah satu contohnya itu pembelaan Laila terhadap Maria di pengadilan. Untuk
kesimpulannya yaitu, berdasarkan hasil analisis terhadap 25 data penelitian, ditemukan bahwa religiusitas tokoh dalam film tercermin melalui 5 dimensi, yaitu keyakinan, praktik keagamaan, pengalaman religius, pengetahuan agama, dan konsekuensi perilaku keagamaan. Dimensi yang paling dominan adalah praktik keagamaan dan konsekuensi keagamaan, yang menunjukkan bahwa religiusitas tokoh tampak jelas melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, religiusitas tokoh juga berkembang melalui proses pergulatan keyakinan, pengalaman pribadi, serta pengetahuan agama yang diperoleh dari lingkungan dan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas berperan penting dalam membentuk sikap, keputusan, dan identitas tokoh dalam menjalani kehidupan sosial dan keluarga. 32. Selanjutnya ada kendala dan solusi. Kendala yang kelompok kami hadapi selama menyusun penelitian ini antara lain yang pertama adanya pergantian topik dari cerpen menjadi film. Hal ini membuat kami harus mengganti semua sumber referensi dari teori, terus metode, sehingga semuanya itu harus menyesuaikan judul baru yang kami buat. Solusi yang kami lakukan adalah mencari referensi secara bersama-sama, di mana setiap anggota mencari 2-4 artikel. Kemudian kami memilih beberapa artikel yang paling dominan dengan fokus penelitian kami yang berkaitan dengan agama. Kedua, kami mengalami kesulitan ketika menemukan satu artikel yang memiliki satu data, tetapi memiliki 2 hasil yang berbeda. Nah, kelompok kami mengatasinya dengan memilih hasil yang paling dominan dengan judul dan arah artikel kita sebagai data utama, sedangkan hasil yang lainnya dijadikan sebagai data pendukung. Dan yang ketiga, kami juga mengalami kesulitan dalam memahami teori yang digunakan karena terdapat beberapa versi dan perbedaan penjelasan. Solusi yang kelompok kami lakukan adalah memilih satu teori yang paling relevan dengan penelitian kami, kemudian memperdalam pemahaman melalui artikel yang didapat dengan diskusi kelompok dan mencari penjelasan tambahan dari berbagai sumber yang terpercaya. I just had to let you know you're